kan berarti pahalanya itu zong istilahnya itu. Sekarang itu nol pahalanya itu. Nggak ada sama sekali. Itu untuk siapa sabda Nabi itu? Niat puasa di dalam fikih Islam itu merupakan niat yang sangat unik. Karena apa? Karena niat itu biasanya dalam amal-amal ibadah kita itu berbarengan dengan perbuatannya. Tetapi kalau dalam puasa itu kan dimulai fajar, ya. Tetapi niatnya itu justru sebelumnya. Nah, itu keunikan dari puasa, ya. Niat itu sendiri kalau secara bahasa an-niyatu lughatan itu maknanya adalah al-qasdu, yaitu niat itu menurut makna bahasa bermaksud atau al-qasdu bermaksud melakukan sesuatu. Itu namanya niat. Nah, adapun niat menurut pengertian syariat itu artinya adalah qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi, ya. Bermaksud melakukan sesuatu muqtaronan yang berbarengan dengan perbuatannya. Dalam hati kita itu punya maksud melakukan sesuatu tapi itu berbarengan dengan perbuatannya itu. Itulah yang disebut dengan niat. Maka kalau kita itu namanya niat sholat itu bukan sebelum takbiratul ihram, tetapi niat sholat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Yang itu letaknya bukan di mulut tetapi di dalam hati kita, bahwa hati kita itu berniat, ya Allah, aku berniat ya Allah, nawaitu atau usolli, ya, saya niat sholat apa, sholat maghrib misalnya 3 rakaat dengan niat melaksanakan fardu, ya, fardhon lillahi ta'ala. Jadi niat itu posisinya di dalam hati. Nah, berbarengan dengan dimulainya sholat itu sendiri. Nah, tetapi kalau ibadah Ramadan itu unik karena ada dalil yang menerangkan bahwa niat itu harus sebelum puasa, kecuali puasa sunnah, ya. Jadi kalau puasa yang sifatnya bulan Ramadan ini ada satu hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lam yujmi'i siyama minal laili fala siyama lahu. Man barang siapa lam yang tidak yujmi'i siyama, yang meniatkan puasa minal laili sejak malam hari, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Jadi barang siapa yang tidak meniatkan puasa sejak dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Nah, inilah keunikan puasa, yaitu niatnya itu dilakukan sebelum mulainya puasa. Ini beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya kalau kita sholat atau kita itu haji, itu ya niatnya itu berbarengan dengan dimulainya hajinya itu sendiri. Nah, niat ini apakah itu sekali untuk 1 bulan ataukah itu hanya sekali 1 bulan ataukah setiap hari, setiap malam kita itu niat. Nah, di sini ada khilafiyah di kalangan para ulama. Jumhur ulama selain mazhab Maliki mengatakan bahwa niat wajib dilakukan setiap malam. Tidak boleh hanya niat sekali berlaku untuk 1 bulan, bulan Ramadan. Nah, itu jumhur ulama selain mazhab Maliki. Berarti mazhab Abu Hanifah, kemudian mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Adapun mazhab Maliki, mereka punya pandangan bahwa yang namanya niat itu cukup sekali. 1 kali sudah cukup untuk 1 bulan. Aku niat ya Allah puasa Ramadan dalam 1 bulan. Ya, fardhon lillahi ta'ala, melaksanakan kewajiban di tahun ini karena Allah. Itu kalau dalam mazhab Maliki itu sudah cukup niat sekali untuk 1 bulan. Jadi memang ini ada khilafiyah. Nah, akan tetapi pendapat yang lebih rojih, yang lebih kuat itu adalah pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama, yaitu bahwa niat itu wajib hukumnya setiap malam, tidak boleh tidak untuk puasa Ramadan. Kenapa? Karena dalilnya itu tadi jelas. Man lam yujmi isyama minal laili. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa minal laili sejak malam hari.
sekarang itu di bulan Ramadan itu malam hari itu terjadi berapa kali? Apakah di bulan Ramadan itu malam harinya sekali? Kan tidak. Itu ada 29, mungkin 30 malam sesuai dengan lamanya atau sesuai dengan jumlah hari. Jumlah hari kan bisa 29, 30. Jadi man lam yujmi isyama minal laili. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa itu sejak malam hari. Nah, malam hari di bulan Ramadan itu berapa kali? Apakah hanya sekali? Atau berkali-kali? Jawabannya kan berkali-kali. Yang namanya lail itu kan sekarang malam hari nih kita. Besok siang hari nahar. Setelah itu maghrib masuk lail lagi. Berarti niat lagi kan? Nanti setelah subuh kita nahar namanya siang. Setelah maghrib lail lagi, malam lagi. Jadi karena Nabi mengatakan barang siapa yang tidak meniatkan puasa itu sejak malam hari, kata malam hari ini menjadi kunci bahwa yang namanya puasa, niat puasa itu ya setiap malam, bukan sekali kemudian 1 bulan itu cuma sekali saja di awal. Ya tentu kita menghormati pendapat mazhab Maliki, ya akan tetapi yang lebih kuat sebenarnya adalah mazhab jumhur, yaitu bahwa niat itu setiap malam, ya. Nah, ini yang untuk puasa yang wajib, kecuali kalau itu puasa sunnah ya. Kalau puasa sunnah itu boleh siang hari, tapi asalkan belum sarapan paginya. Jangan sampai pagi-pagi kita udah ngopi dulu ya, minum-minum kopi dulu, makan nasi goreng sama telur. Setelah itu kelihatannya kalau untuk makan siang kok nggak ada anggaran. Ya udah deh aku niat puasa, tapi udah sarapan tuh. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau mau niat puasa Senin atau Kamis ya boleh pagi-pagi, misalnya sarapan kok nggak ada nih, ya udah aku puasa. Nah, itu boleh. Ya niatnya tidak harus sebelum subuh ya, tapi boleh pagi hari ya. Karena dulu Rasulullah pernah datang ke menemui Aisyah, beliau mengatakan hal indakum min syai'in. Hal indakum min syai'. Apakah kamu punya sesuatu yang bisa aku makan? Lah, tidak. Idan inni so'im. Idan inni so'im. Nah, kalau begitu ya udah saya puasa kata Nabi ya. Jadi Nabi puasanya itu awalnya nyari sarapan dulu, tanya ke Aisyah, ada enggak kamu punya sarapan enggak? Hal indakum min syai'. Apakah kamu punya sesuatu? Lah, tidak. Idan ini shaim. Ya kalau begitu aku puasalah gitu. Nah, baik. Nah, ketika seseorang itu sudah niat ya, maka dia harus menahan diri dari semua pembatal-pembatal puasa. Tetapi tidak hanya menghindarkan diri dari pembatal-pembatal puasa, ini yang perlu diingat. Ya. Tetapi juga semua perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah itu wajib dijauhi. Misalnya riba, ya, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang rofas, kalau dalam bahasa Arab itu namanya rofas, kalimat-kalimat yang bahasa Jawanya itu saru atau purno, ya. Kemudian juga kita harus menjauhkan diri dari berbohong, berdusta. Jadi semua yang diharamkan oleh Allah ini dalam bulan Ramadan ini juga wajib kita jauhi. Meskipun itu tidak membatalkan kalau dilakukan ya, tidak membatalkan puasa, tetapi itu bisa menghapus atau mengurangi pahala puasa. Di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wa atash. Betapa banyak kamin so'imin, betapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, yang mereka tidak mendapat pahala apapun dari puasanya, tidak mendapat balasan apapun, illa kecuali al-ju', rasa lapar, wal atash, dan haus. Tapi nggak dapat pahala yang besar. Kenapa? Ya karena dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang walaupun itu tidak membatalkan puasa, tetapi itu bisa menghapuskan pahala puasa. Ya, jadi maka dari itu kita dalam bulan puasa itu jangan hanya berpatokan pada yang penting aku nggak batal puasanya, aku nggak makan kok, aku nggak minum, tidak berhubungan suami istri, tapi dia berbohong kepada temannya. Dia dalam bermuamalah ternyata misalnya terlibat transaksi riba, ya,
kemudian terlibat dalam pegadaian, padahal itu juga haram ya, pegadaian itu ada unsur ribanya. Ya, walaupun itu memang tidak membatalkan puasa, tetapi itu merupakan perbuatan-perbuatan dosa yang itu akan merusak pahala puasa kita. Bisa merusak semuanya sehingga seperti yang dikatakan Nabi tidak mendapat balasan apa-apa itu ya, kecuali rasa lapar dan haus. Itu kan berarti pahalanya itu zong istilahnya itu. Sekarang itu nol pahalanya itu. Nggak ada sama sekali. Itu untuk siapa sabda Nabi itu? Untuk orang-orang yang dia tidak melanggar apa namanya, tidak melakukan tadi hal-hal yang membatalkan puasa, tapi dia melakukan dosa-dosa yang lain yang itu ternyata bisa menghapuskan pahala puasanya. Maka dari itu saya menghimbau, menasihati kepada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman semua, mari kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini tidak sekedar menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi juga hindarkan perbuatan-perbuatan dosa kita yang walaupun itu secara fikih ini tidak termasuk istilahnya mufattirat, hal-hal pembatal puasa, tapi itu bisa merusak pahala puasa kita.